Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas kabar berita dari Bitgerbris, yang mungkin kalian masih menunggu kabar terbaru guys. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini, dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Oke, di sini kita kutip dari CoinMarketCap, dan harga dari Bitger itu mengalami koreksi sekitar 8,91%. Di harga 0,01065 rupiah. Jadi buat teman-teman semua, kita kemarin sudah bahas, dan saya bahas itu kemungkinan akan terjadi penurunan ataupun koreksi dalam beberapa hari ke depan. Dan pada saat video ini dibuat, si Bitger mengalami koreksi sekitar 8-9% ya. Dan untuk market cap-nya kita bisa lihat di sini 4,2 triliun. Dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 10,6 triliun, dan volume perdagangan per 24 jam itu ada sekitar 44,8 miliar rupiah. Dan mengalami penurunan sekitar 38,01%. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, di sini kita bisa lihat untuk charge per satu hari itu lumayan miris. Nanti kita lihat secara detail di akhir video seperti MACD dan juga MA cross-nya guys. Jadi buat teman-teman semua tetap gunakan uang yang dingin atau uang yang aman ya, agar kalian gak nangis di pojokan. Oke, di sini kita kutip dari coinstore.com, dan katanya daftar mendatang. Jadi Bitgerbris akan terdaftar di Coinstore. Pelajari lebih dalam atau lebih lanjut tentang Bitgerbris di sini, dan tonton ruang ini untuk info lebih lanjut dan aktifkan notifikasi. Jadi kalian bisa follow coinstore.com dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi update dari mereka gitu guys. Coinstore.com ini dari Singapura guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, dan kita tunggu aja di tahun 2022 ini atau di bulan September ini akan listing di coinstore.com si Bitgerbrisnya. Oke, di sini kita kutip dari SPHYNX Labs, dan dia mengabarkan sesuatu yang paling menarik menurut saya di sini. SPHYNX Labs dengan bangga mengumumkan kemitraan besar lainnya dengan Loop Network 3. Jadi Loop Network ini sedang mengembangkan blockchain super scalable, dan SPHYNX akan hadir sebagai DEX di mainnet untuk menawarkan jembatan aset, swap, launchpad, dan banyak lagi. Jadi ini adalah adopsi yang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dari xt.com itu sudah terintegrasi jaringan Loop Network ini dengan biaya gas 0,01 Loop Network atau coin loop gitu ya. Itu sekitar 3 rupiah atau berapa rupiah gitu ya untuk biaya transaksi pengirimannya gitu guys. Jadi ini adalah terobosan baru menurut saya dari SPHYNX untuk Bitgerbris, dan akan mengakibatkan adopsi yang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi video ini hanya sekedar informasi, perlu diingat buat teman-teman semua, dan bukan ajakan untuk investasi. Jadi kita bisa pelajari lebih dalam lagi dan lebih teliti, dan juga kalian harus riset secara mandiri. Oke, di sini kita kutip dari CoinMarketCap, dan untuk harga dari Loop Network itu sekitar 382 rupiah, dan mengalami penurunan sekitar 7,37%. Sebenarnya si Loop Network ini udah pernah kita bahas ya sebelumnya di video saya beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Jadi buat teman-teman semua, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang Loop Network ini, kalian bisa langsung cek di daftar playlist di channel ini guys. Nah, kalau misalkan kalian nanya kenapa belum entry si Loop Network, karena saya masih memikirkan hal yang mungkin menurut saya ada keraguan ya, dengan adanya notifikasi kontrak cerdas ini atau token
berikut berisi fungsi tarif pajak variabel. Ini membuka peluang bagi pemilik kontrak untuk mengubah perilaku kontrak, yaitu mengubah biaya atau mentransfer token, dan harap berolahraga untuk ekstra hati-hati jika Anda berinvestasi dalam token ini. Jadi buat teman-teman semua, harap disclaimer dan juga Dior ya. Nah, kalau kita lihat dari maksimal supply itu sekitar 138 juta aja ya, atau sekitar 200 juta token atau koin. Di sini koin, oke. Koin ya, koin loop. Dan untuk kapitalisasi pasar secara terisi penuh atau keseluruhan itu sekitar 70 miliar. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu 3 miliar guys. Jadi kalau kita lihat dari pasarnya si loop ini, kita bisa lihat di bawah. Itu ada di PancakeSwap dan ada di Bitmart, xt.com, dan P2P dan B2B. Dan ada di IndoX. Jadi di sini kita bisa lihat bekerja sama dengan Loop Network atau Loop Network itu bekerja sama dengan SPHYNX yang bisa dikatakan itu project dari BRC20 guys. Oke, teman-teman semua, harap disclaimer, dan di sini kita bisa lihat untuk harga Bitcoin ya dari KuCoin dan mengalami penurunan sekitar 8,07% di harga 20.445 US dollar. Nah, untuk Ethereum-nya sendiri itu menurun sekitar 6,19% di harga sekitar 1.601 guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer. Di sini kita akan lihat harga dari Bitcar Breeze. Oke, sebentar guys. Nah, kita bisa lihat di sini kemarin kita bahas di bagian ini ya. Dan jika tidak terjadi persilangan, dia akan mengalami kenaikan. Nah, di video ini telah terjadi persilangan ya, ternyata di sini kemarin kita bahas. Nah, di sini akan terjadi penurunan menurut saya dalam beberapa hari ke depan gitu guys, maksudnya. Jadi buat teman-teman semua harap disclaimer dan perhatikan chartnya. Tapi menurut saya ini teknik dasar dan paling mudah dipahami menurut saya daripada kita memahami si candlenya jenis ini dan candlenya jenis ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memahami dari chartnya, ya simple aja sih. Ini teknik dasar, dan buat teman-teman semua yang lebih pintar dari saya, mungkin ya mohon maaf ya. Di sini saya nggak menganggap saya itu pintar, nggak. Cuman di sini menurut pemahaman saya dari cara melihat chart gitu guys. Jadi ketika si garis warna ungu atau warna pink ya, itu di atas garis yang warna biru dan juga kuning, itu akan terjadi penurunan menurut saya guys, karena kalau dilihat dari historinya memang seperti itu ya untuk chartnya. Nah, di sini kalau misalkan dibalik garis yang warna pink itu di bawah garis yang warna kuning dan juga biru, dan di situ kemungkinan akan mengalami kenaikan gitu guys. Namun kita juga harus perhatikan MACD-nya gitu guys. Jadi di sini MACD-nya itu menunjukkan akan terjadi penurunan. Kalau misalkan kita lihat dari sini ya. Nah, di bagian ini terjadi persilangan dan kemungkinan dia akan mengalami penurunan seperti ini ya. Nah, jika tidak terjadi persilangan lagi, kalau misalkan terjadi persilangan lagi di bagian ini, mungkin yang warna kuning ya, garis yang warna kuning begini, terus yang warna birunya turun lalu naik. Di sini mungkin dia akan terjadi kenaikan. Nah, di sini kita bisa lihat dari MA cross-nya. MA cross-nya itu masih akan terjadi penurunan menurut saya di sini ya. Karena di bagian ini sudah terjadi persilangan antara garis yang warna kuning dan juga warna biru. Dan untuk yang warna si warna pink-nya itu dia bisa dikatakan penurunan langsam ya, bukan tajam di sini. Nah, kalau misalkan terjadi kenaikan lagi dari garis biru atau persilangan lagi di bagian ini ya, untuk garis yang warna biru dan kuning, kemungkinan dia akan terjadi kenaikan kalau misalkan si yang warna pinknya itu menurun ya, di bawahnya si garis biru dan juga kuning gitu guys.
Jadi buat teman-teman semua selalu riset secara mandiri dan kalian pelajari lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang charts yang harus kita baca atau kita analisis gitu ya. Jadi video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior. Salam sukses, salam cuan buat kita semua guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.